kita lanjutkan proyek sistem informasi perusahaan kita ini ya. Di pertemuan sebelumnya ya kita sudah membahas tentang pembuatan akun atau owner ya atau user gitu ya. Terus juga membuat satu buah database gitu ya, namanya saya bikin sama antara database dengan akun user yaitu Unitshop ERP. Dan kita sudah membuat satu buah tabel ya yang ada pada menu skema ya, di sini ada tabel. Nah, kita sudah buat satu nama tabel kategori dan juga sudah saya berikan materi terkait tentang script ya, input data ya, edit data ya, delete, terus hapus data, delete ya, dan create table kemarin ya gitu. Nah, pada kesempatan sekarang ini saya akan membuat sebuah tabel master ya, karena di pertemuan sebelumnya kita sudah sama-sama membuat ya, sudah paham ya. Tinggal Anda perdalam saja tentang bahasa-bahasa scriptnya di sini ya. Yang ini ya, bagaimana cara memasukkan data, cara bikin tabel ya, cara masukkan data, cara mengupdate, cara menghapus record ya, silahkan dipelajari ya sesuai dengan contoh pertemuan sebelumnya. Nah, pada kesempatan ini saya akan membuat tabel-tabel master yang sudah saya siapkan sebelumnya ya. Di sini ada tabel kategori, ada tabel departemen ya, ada tabel unit ya, satuan ya, ada juga tabel posisi ya. Posisi itu adalah jabatan ya, tabel room ya, ruangan biasanya ada juga. Terus company ya, company itu adalah cabang ya, cabang perusahaan gitu ya. Nah, ini sudah saya siapkan ya. Nah, caranya ya kita yang kemarin ini kan sebagai contoh ya, kita hapus dulu ya, kita sterilkan dulu yang kemarin pertemuan ya. Nah, kita buat bersih dulu layarnya ya. Oke, kita bersihkan dulu layarnya. Nah, di sini kita buang saja tabel kategorinya ya, klik kanan, delete. Ya, saya ulang dari awal ya, biar kita isi datanya sama kira-kira gitu ya. Nah, jadi di sini kita buatkan satu buah tabel kategori, saya ulang ya. Ini yang kemarin. Sini diklik ya, atau di copy ya. Jadi sebelum membuat itu Anda merancang dulu, sebaiknya begini nih ya, rancang dulu tabelnya kategori, pastikan dulu di sini apakah sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau dirasa kurang silahkan di sini aja dirubah gitu ya. Kita rubah, setelah rubah tinggal di copy aja ya, masukkan ke PG admin. Di sini klik kanan ya, terus create ya table, atau ya kalau ini kan tadi secara widget ya, atau kita menggunakan query tool juga bisa ya, kita klik. Atau juga kita bisa menggunakan tool lain lah ya gitu. Yang penting dalam bentuknya bahasa SQL ya. Nih, kali ini saya akan coba dengan query tool ya sini. Nah, ini kita langsung copy nih, ya. Pastikan dulu di sini tidak ada masalah ya, baik secara nama ya. Nanti ini walaupun namanya besar, si posi akan membuat jadi kecil semuanya gitu ya, nggak apa-apa. Pastikan komanya ya, penutupnya ya, pembuka dan lain sebagainya. Kalau dirasa sudah oke, langsung kita execute. Nah, di sini terlihat satu tabel sudah terbentuk ya. Gimana cara ngelihatnya? Kita klik di refresh dulu sebaiknya ya, klik kanan, refresh. Nah, ini sudah ada satu tabel kategori. Kita klik kanan, lalu kita lihat view data ya. Ini tentunya masih kosong ya, kita buang historinya ya. Nah, ini masih kosong ya. Nah, lalu bagaimana? Nah, kalau kita ngisi satu-satu di sini ya, tentunya akan lumayan ya. Nah, sebaiknya kita pergunakan sama konsepnya begini ya, buatkan dulu di notepad atau di apa. Ini datanya kita rancang dulu di sini ya, kita masukkan ya. Setelah kita masukkan ya sudah ya, yakin ya, masukkan, baru ini insert into
kategori apa yang dimasukkan, kategori name, description, dan is aktif. Kenapa ini cuma 3? Karena ini timestamp secara otomatis mendeteksi ya, langsung masuk ketika record ini berjalan. Begitu juga kategori ID ya, ini adalah sebagai primary key, jadi ketika record diisi dia secara otomatis akan memberikan nilai ya. Nah ini kita buatkan seperti ini, langsung kita copy saja ya, Ctrl C, masukkan ke dalam bahasa SQL tadi ya. Jadi bisa di sini kita masukinnya di query tool, bisa juga di script untuk input ya, insertnya seperti ini ya. Ini kita buang ya, langsung copy paste yang sudah kita buat ya, langsung di execute. Nah secara otomatis ini sudah masuk ya 15 record ya. Caranya biasa, Anda yakinkan aja dulu di refresh ya, boleh refresh di sini boleh supaya yakin ya. Setelah itu baru Anda klik kanan, view data all row. Nah ini terlihat ya, terlihat semua ya datanya tuh, ada kurang lebih 15 record. Ini namanya tabel kategori ya. Jadi kira-kira begitu cara masukinnya. Nah kalau ini sudah dimasukkan ya, caranya sudah paham ya, Anda nanti tinggal merancang aja tabel apa lagi. Nah ini tabel departemen ya, tabel departemen ya, kita masukkan. Saya sudah rancang dulu sama seperti ini. Anda silakan kalau mau ngikutin ini juga silahkan, ini dilihat aja tuh seperti ini ya. Nah, kita copy, baru kita masukkan ke PG admin ya, di kolom sini ya. Ya, kita apa namanya, ini kita buang historinya ya, historinya kita buang. Nah, ini kita di sini juga kita buang. Nah kita klik kanan, script ya, di sini input ya gitu. Atau juga dengan menggunakan ini query tool juga bisa, sama aja ya. Kita klik di sini copy paste ya, kita execute ya, sudah terbentuk tabel departemen gitu ya. Untuk mengisinya ya, untuk mengisi ya sudah ya, buat lagi, rancang lagi. Nah saya di sini sudah saya buatkan ya, jadi tidak perlu lagi memikirkan apa itu isi datanya karena saya sudah siapkan sebelumnya. Jadi sini tinggal copy aja. Yang paling Anda harus pahami adalah setiap tabel ini apa saja sih untuk data masternya ya. Jadi tadi ada tabel kategori ya. Nah, ini kita masukkan, ada tabel sekarang departemen gitu ya. Kita masukkan juga di sini saja nih ya. Kita execute ya. Masuk lagi 10 record ya. Kalau Anda kurang yakin ya, kita refresh aja di sini di tabel refresh. Nah, Anda bisa lihat di sini tabel sudah berubah ya. Ini kita lihat departemen. Nah, ini sudah ada ya, departemen IT support, human resource, finance, marketing ya. Jadi sudah dibuat ya. Oke, terus untuk berikutnya saya sudah buatkan juga tabel unit. Unit itu adalah tabel satuan ya, satuan barang ya. Kita copy ya, kita masukkan lagi ke query toolnya ya. Kita apa, kita buat saja di sini lah biar lebih gampang ya. Ctrl V ya. Biasa ya, unit ID, nama unit ya, unit name, description, is aktif, sama created at ini adalah kapan data ini diinput, dan ini adalah perubahan data ya. Ini kita execute juga ya. Nah, ini sudah terbuat ya. Sekaligus kita masukkan juga isinya. Nah ini saya sudah siapkan nih datanya ya. Isinya adalah satuan-satuan data ya. Kita copy, masukkan ke bahasa query-nya saja di sini ya. Kita execute ya. Ini sudah masuk 15. Kita refresh lagi ya. Ini kita bersihkan supaya enggak ini. Kita klik kanan, refresh ya. Lihat tabelnya sudah ada dan kita lihat isinya, view edit.
Nah ini sudah ada juga ya satuannya, ada satuan piece, kilo, liter, meter, box, peks, gram, dan seterusnya ya. Nanti Anda bisa tambahkan, atau yang tidak perlu bisa dibuang gitu ya. Lalu tabel berikutnya adalah saya sudah siapkan lagi, yaitu tabel position atau jabatan ya, jabatan di perusahaan ini apa jabatannya. Kita copy ya. Silakan pahami ini tentang bahasa SQL-nya ya, buat tabelnya, karena nanti Anda yang merancang. Kalau misalkan mau dirubah ya silahkan, yang penting dipahami dulu, dan ini kita samakan dulu persepsinya ya, bahwa saya membuat beberapa tabel ini tujuannya untuk contoh aja. Kalau nanti Anda sudah memahami silahkan nanti dikembangkan, ada yang kurang misalkan ditambahkan, ini tidak dipakai juga bisa dihapus gitu ya. Execute. Nah sekaligus saya tambahkan juga dengan isinya ya, isi datanya ya di insert ya. Jadi kita lebih nyaman menggunakan query tool ya. Klik ya, di sini kita paste, di refresh atau di execute ya. Ini yang lama-lama history dibuang aja ya, supaya nggak makan layar ke sini melebar ya. Nah setelah masuk ya kita cek lagi ya, refresh ya, apakah betul position udah ya, tidak ada. Nah ini belum ya, yang sudah tadi adalah unit, kita cek. Nah gitu ya. Berikutnya juga saya sudah siapkan ya tabel ini position sudah belum kita lihat ya, position ya, ini ke kanan salah view. Nah ini datanya belum saya masukkan ya, kita copy dulu, terlewat ini, Ctrl C ya, masukkan ke query tool. Masukkan ke query tool ya, dan ya kita execute ya, atau F5 juga sama sebenarnya. Oh ini ada masalah nih, tulong for tipe pairing ini berapa, bentar kita cek dulu ya. Ini ada masalah katanya nih, value tulong kebanyakan, tipe karakter paling 30 ya, tipe karakter 30 yang mana nih, kita lihat di tabel posisi ya. Kita lihat dulu ya posisi. Di sini posisi itu 30, sementara di sini posisi ya, posisi name itu banyak nih ya. Ini sebenarnya description split ya, position ya, position name ya, position name. Melihat position name ya, position name pasal 30 ya. Jadi di sini tadi errornya kepanjangan, karakter paringnya 30. Coba kita lihat di tabelnya berapa. Klik ya, terus properties, coba lihat kolomnya berapa, ini 30 ya. Jadi menurut dia long kurang panjang ya, kurang panjang. Coba kita lihat apa namanya ya, kita lihat di sini isinya terlalu panjang katanya ya, jadi kurang panjang. Ada soalnya ada yang panjang nih, yang nih customer service ini lebih dari 30 ya. Mungkin saya isi 50 kali ya, kita rubah di sini menjadi 50 nih ya. Ini saya isi jadi 50 ya. Edit, position name, atau kita bisa menggunakan yang ini ya, yang bahasa SQL tadi ya, yang sudah kita jelaskan nih. Contoh di sini tadi ya, ini apa, untuk posisi ya, ini tabel position kita lihat. Nah tabel position itu cara ngerubahnya
merubah isi data ya, merubah field ya maksud saya. Kita lihat di sini position name ya. Ini skalanya kita rubah berarti ya, skalanya kita rubah. Oh iya, ini jadi berapa ya, jadi berapa, ini jadi 50 kali ya. Kita lihat dulu di sini. Oh ya, kita ubah edit ya. Coba kita ubah jadi varchar ya. Bentar, jadi varchar karakter paying kita bikin 50 ya, 50 kayaknya cukup ya. Simpan, kita lihat refresh dulu ya. Setelah refresh kita lihat properties sudah berubah belum. Nah ini udah 50 ya. Kita coba ya, kita coba kita coba input. Oke, kita coba input ya, kita masukkan di posisi ini, query tool ya, position, kita copy lagi, apakah sudah mencukupi. Ctrl C ya, kita masukkan, Ctrl V, execute. Nah ini sudah masuk ya. Jadi tadi ada error di mana filenya tidak cukup ya. Kita lihat dulu hasilnya, view. Nah jadi masalahnya tuh tadi adalah di sini di karakter position name ini, nama jabatan ini kita kasih 30 ya. Sementara ini panjang nih karakternya, lebih dari 30. Sebenarnya itu masalahnya gitu. Sehingga ketika kita rubah menjadi 50 dia mencukupi, nggak ada masalah gitu ya, kira-kira gitu. Oke, kita lanjut lagi. Kita masuk ke tabel berikutnya ya, yaitu tabel room. Dimana tabel room ini sebenarnya fungsinya adalah ruangan ya, karena ada saja nanti buat di IT system itu bisa saja ruangan mana gitu, mungkin jadi buat aset ya, aset ya, atau mau meeting atau apa, nanti bisa ditanya ruangannya di mana, atau enggak barang ini disimpannya di mana, oh di ruang ini gitu ya. Jadi tujuannya begitu. Room itu ruangan di mana tempat barang disimpan begitu ya, kira-kira gitu. Karena kan nanti bisa saja pengarsipan juga bisa nanti ada materinya di sini ya. Jadi ini harus ada data master tentang ruangan ya. Oke, kita Ctrl C, masukkan lagi ke tabel ke pembuatan tabel ya, query tool, copy paste, pastikan ada room ID ya, ini serial atau primary key, room name, description ya, is active ya. Nah ini masih sama sebenarnya semuanya, yang beda itu cuman nama tabel, room ID dan nama room ya, karena ini tiap tabel beda-beda. Kalau ini is active, description sayangnya sama sampai ke bawah. Pas sudah kita oke ya, masuk di table. Terus juga kita buatkan di sini contoh datanya ya. Anda nanti silahkan ngikutin ini atau dirubah, atau Anda isi satu-satu juga nggak apa-apa, nggak usah terlalu banyak ya. Ini hanya sebagai contoh saja, yang penting konsepnya dipahami, nanti bisa tinggal diikuti ya kalau mengenai data. Ini sudah dimasukkan. Lalu satu lagi saya buatkan ini tabel company ya, company ini di tabel cabang perusahaan ya, companies ya, sebelum companies ya, companies yang apa lah ya namanya, companies ya, atau company juga boleh sih sebenarnya ya, apa lah ya, sama aja. Kita copy lalu kita taruh di query tool ya, kita paste, kita execute ya. Sebelum paste nanti Anda pastikan dulu ininya ya. Oke, execute.
lalu isi datanya kita masukkan gitu ya. Nah seperti ini, Ctrl C, baru masuk ke sini lagi ya, query tool, kita simpan di sini ya. Oke, kita lihat hasilnya, di refresh dulu di tabel sini ada 6 ya, tadi ada company ya, terakhir barusan kita masukin itu ada company, lalu ada tabel room ya, keuangan. Nah seperti itu ya, sudah ada ya. Ini isinya nanti bisa Anda edit dengan perintah yang ini nih ya, merubah isi data nih. Set kategori ya, where ya, jangan lupa ini. Nah seperti ini. Nah kurang lebih ini adalah data-data master ya. Nanti kurangnya bisa kita tambahkan, kalau ada tabel yang tidak diperlukan bisa kita hapus, kita kurangi ya, kira-kira seperti itu. Baik, pada kesempatan kali ini mungkin ini dulu materi tentang master data ya, master data untuk sistem informasi perusahaan atau ERP sistem ya, kira-kira seperti itu. Oke, mungkin hari ini itu aja dulu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dulu. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.